Tuhan, satu kasih kemurahan Tuhan kita boleh berada di tempat ini, menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan, dan kita tahu di dalam hadiratnya ada sukacita, ada berkat-berkat yang melimpah. Kita mau satu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus yang manis, lembut, yang menyertai setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh berada di rumah Tuhan. Dan kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kalaupun ada kuasa yang bukan daripada Kau yang mengganggu pikiran hati kami, Kau mau satukan hati kami, ikat patahkan lanjutkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang menyelamatkan, nama yang berkuasa. Tidak ada nama seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan teman-teman kami dalam perjalanan. Tuhan hantar, Tuhan tibakan di tempat ini dengan selamat. Kami rindu bersama-sama memuji, menyembah, masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Cengkram setiap kami Roh Kudus. Penuhi hati kami Roh Kudus. Penuhi pikiran kami Roh Kudus. Kami rindu di waktu yang singkat, Kau mau sungguh-sungguh segenap hati, jiwa, kekuatan kami, Kau mau memuji, menyembah, menyanjung, meninggikan, memuja Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau percaya ibadah kami ibadah yang diberkati Tuhan, ibadah yang dilawat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang berkuasa Tuhan. Alam semesta tunduk di hadapan-Mu. Kebesaran nyata, bumi dan surga menyanyikan kebesaran Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan biasa Tuhan. Kita katakan alam semesta
buat berkat-berkat-Mu. Kami rindu lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya, berkata sorak-sorai bagi Tuhan kita. Yang maha besar, yang maha kuasa, yang raja yang segala raja, yang tidak tergoyahkan. Tuhan maha besar, Tuhan
Dan kita mau katakan, Tuhan Yesus, berfirman-Lah. Kami siap mendengar, menerima, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Berfirman-Lah Tuhan. Pada saat kami melalui padang gurun, kami tahu Tuhan, Kau ada bersama kami. Ketika jalanku lalui bertuhan di padang gurun, Kau menolong kami, Kau Yehova Jireh bagi kami, Kau yang menuntun kami Tuhan. Ketika jalan yang
kalau sudah berjanji pasti akan menepati. Apapun yang kita lalui mungkin saat ini, masalah, tantangan di dalam kehidupan kita, bahkan sakit penyakit, marilah kita bersama mempercayai, mengimani bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk membuka jalan. Dikatakan tadi, meskipun ada sungai yang dalam di depan kita, Tuhan sanggup untuk mengeringkannya. Maksudnya Tuhan sanggup untuk membuat mujizat. Dia tidak pernah terlambat. Dia juga tidak pernah terlalu cepat. Tapi Tuhan selalu tepat waktu. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah terlambat, dan Engkau Tuhan yang tak pernah terlalu cepat, tetapi waktumu itu yang paling tepat dalam kehidupan kami. Tuhan tak pernah terlambat, dan tak pernah berlalu cepat. Amin. Tuhan selalu tepat waktu, dan tak pernah meninggalkan janji. Sekali lagi katakan, Tuhan tak pernah terlambat. Tuhan tak pernah terlambat, dan tak pernah berlalu cepat. Kau selalu tepat waktu, selalu tepat waktu, dan tak pernah meninggalkan janji. Kuasa sungguh tak terbatas, keajaiban dikatakan, kasih-Mu tak terselami, aku tak bersandar, dan mengandalkan-Mu Yesus. Percayaanku dikatakan, kebesaranku dikatakan. Suaraku Tuhan, tiada yang mustahil, Tuhan adalah-Ku. Sekali lagi kita katakan, Tuhan tak pernah terlambat. Imani Bapak Ibu setiap kata-kata manusia. Amin Tuhan. Tuhan selalu tepat waktu, dan tak pernah meninggalkan janji. Kuasa sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu dikatakan, kasih-Mu tak terselami, aku tak bersandar, dan mengandalkan-Mu Yesus. Percayaanku dikatakan, kebesaranku dikatakan. Suaraku Tuhan, tiada yang mustahil, Tuhan adalah-Ku. Katakan kuasa-Mu. Suara kami Tuhan, ini iman setiap kami. Kami mengakui keajaiban-Mu, kami mengakui kasih-Mu, dan kami mau tetap bersandar hanya pada Engkau. Kami akan mau
mau waktu sediakan. Bagimu Tuhan, tiada yang mustahil. Tuhan adalah-Mu, beri semangat bagi kami. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada dapat kasih-Mu. Aku banyak sayang, banyak andalku, Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Bapak-Ibu Tuhan, tiada yang mustahil. Tuhan terus Bapak-Ibu Tuhan, Bapak-Ibu Tuhan, tiada yang mustahil. Tuhan terus, amin Tuhan. Bapak-Ibu Tuhan, tiada yang mustahil. Katakan ku aman di dalam-Mu, Tuhan adalah-Ku. Sorak-sorak yang paling meriah untuk keajaiban Tuhan yang pasti dan akan terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang ajaib, Tuhan yang senantiasa berjaya di dalam hidup kami. Kebesaran-Mu kami akui Tuhan, kedahsyatan-Mu kami akui, dan biarlah iman kami semakin hari semakin kuat, iman kami semakin hari semakin bertambah di dalam Engkau, sehingga kami boleh mengalami mujizat, kami boleh mengalami sesuatu yang dahsyat, bahkan pemulihan demi pemulihan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu saat ini. Kami percaya Roh Kudus sudah menunggal dengan roh kami saat ini. Kami percaya pengurapan Tuhan yang penuh, hikmat Tuhan yang luas ada bersama dengan kami, sehingga kami boleh menerima apa yang menjadi pesan Tuhan secara pribadi lepas pribadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas hamba-Mu yang terbatas. Tuhan tolong sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar datang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami senantiasa ingin selalu ada di dalam hadirat-Mu. Pada saat kami mendengar firman Tuhan pun, kami mau tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Shalom. Tetap semangat ya di dalam Tuhan. Amin. Masalah, tantangan, bahkan mungkin sakit penyakit sekalipun, kita mau tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Meskipun akhir-akhir ini banyak sekali kita jumpai, mungkin ada teman begitu ya, mungkin ada saudara, keluarga, atau mungkin orang lain gitu ya, yang kita ketahui mereka sakit, ataupun mungkin kita juga mengalami masalah, tantangan, bahkan sakit penyakit di dalam kehidupan kita, gitu ya. Banyak orang yang menderita, gitu ya. Apalagi saat-saat ini banyak sekali rumors, gitu ya, ataupun mungkin juga kebenaran, gitu ya. Banyak penyakit-penyakit yang baru, begitu ya. Banyak penyakit-penyakit yang baru. Kenalan saya, ataupun mungkin ada orang yang saya tahu, begitu ya, baru-baru ini meninggal, gitu ya, karena sesuatu penyakit yang mungkin sakitnya itu aneh, mungkin belum pernah saya dengar di dalam hidup saya, gitu ya. Tetapi kita mau tetap senantiasa beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, karena kita memiliki Tuhan yang dahsyat, amin. Tuhan yang sanggup untuk
melepaskan kita dari setiap pergumulan permasalahan kita, bahkan sanggup untuk menyembuhkan kita lewat mujizat demi mujizat yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita dengar banyak sakit penyakit gitu ya, kita dengar juga akan ada sesuatu yang akan terjadi di negara kita gitu ya. Saya dapat bocoran gitu ya, bahwa dikatakan orang itu kita yang ada di Indonesia ini harus berbondong-bondong beli masker katanya, gitu ya. Kenapa? Karena masker di satu negara yang besar di dunia ini itu memproduksi dan sudah hampir habis, dibeli oleh satu negara yang besar juga, begitu ya. Tapi ini bukan pasti kebenaran Bapak Ibu, ini cuma rumor saja yang saya dengar, begitu ya. Di Indonesia ini harus bersiap katanya, karena akan ada satu pandemi yang kedua, dikatakan seperti itu di dalam waktu dekat ini, begitu ya. Tapi kita jangan terus ketakutan, begitu ya, terus resah, begitu gelisah, kita ikuti aja, kita jalani saja, dan yang pasti kita memiliki Tuhan yang dahsyat, yang sanggup melindungi, menyertai, bahkan memberikan hikmat kepada setiap kita. Kita juga mendengar banyak sekali kesaksian-kesaksian, mujizat-mujizat yang terjadi di dalam hidup kita, mungkin di sekeliling kita. Selain juga orang-orang yang kita dengar sakit, tetapi kita juga dengar juga banyak juga yang mengalami kesembuhan dan juga banyak yang mengalami mujizat. Jadi kalau kesembuhan itu satu proses Bapak Ibu, tapi kalau mujizat itu suatu hal yang langsung, seketika, begitu ya. Nah, tahun 2019 yang lalu saya dengar ada seseorang yang ada di Malang, begitu ya, di Malang, yang menerima kesembuhan. Nah, ini bukan mujizat Bapak Ibu, kesembuhan, begitu ya, karena ada prosesnya. Dia mengalami suatu sakit penyakit dan sehingga kepalanya ini harus dibelah gitu, otaknya dioperasi, tengkoraknya, begitu ya. Nah, setelah menjalani operasi begitu, akhirnya karena tahun 2019 itu negara kita ya, bahkan dunia ini ada pandemi COVID-19 itu, sehingga dia juga tidak bebas untuk masuk keluar di dalam rumah sakit, gitu ya, karena yang didahulukan biasanya pasien COVID, dan juga dia karena di dalam penyembuhan, karena setelah operasi yang cukup besar, operasi kepala begitu, sehingga dia juga sedikit takut, sedikit ragu untuk datang ke rumah sakit. Lalu dia satu ketika dia mengalami satu sakit kepala yang luar biasa gitu ya, sampai beberapa hari lamanya, dan setelah dia periksa ternyata di kepalanya ini ada tumbuh benjolan setelah operasi itu, dan benjolan ini semakin hari semakin membesar dan dia semakin tersiksa, dia semakin menderita karena sakit kepala yang timbul begitu. Lalu satu ketika dia memberanikan diri, dia mau datang ke dokter ataupun ke klinik, tapi dia waktu itu nggak berani ke rumah sakit karena rumah sakit itu begitu diisolasinya gitu ya, karena pasien-pasien yang mengalami terinfeksi COVID-19 pada saat itu. Lalu setelah dia ke dokter, ke kliniknya dokter itu, dan dinyatakan bahwa dia terkena infeksi dan dia harus segera dioperasi ulang, katanya gitu. Nah, tetapi karena waktu tempat gitu ya, itu tidak memungkinkan, sehingga dia harus cuma mengkonsumsi obat saja. Nah, singkat cerita, beberapa waktu kemudian akhirnya sembuh dia. Dia sudah nggak menderita lagi sakit kepala yang dahsyat, benjolannya juga sudah mulai mengering. Tetapi timbul masalah baru. Ternyata tulang tengkoraknya itu apa ya, bahasa Jawanya nyundul, bahasa Indonesianya apa ya, nyundul itu mendorong gitu ya, tulang tengkoraknya itu mendorong kulit kepalanya itu Bapak Ibu ya, sampai tengkoraknya itu katanya kelihatan gitu, sehingga juga terlihat sebuah skrup, dia mengatakan gitu, karena mungkin setelah dioperasi itu tulang tengkorak itu disatukan kembali dengan skrup tadi. Nah, skrupnya ini menonjol keluar. Wah, dia takut begitu ya, dia juga menderita takut
dan dia bolak-balik harus ke klinik, ke dokter tadi, dikasih obat saja, dan akhirnya dia memutuskan untuk berdoa kepada Tuhan. Dia minta kesembuhan dari Tuhan. Dan singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya dia lambat laun akhirnya kering begitu, terus tulang yang muncul tadi menjadi keras gitu, getas gitu, sehingga akhirnya tulang itu lepas sendiri, begitu lepas sendiri, dan akhirnya bisa menutupi lagi tulang tengkoraknya, dan dinyatakan oleh dokter pada saat itu dia sembuh total. Nah, ini contoh seseorang yang mengalami kesembuhan dari Tuhan. Nah, ada satu lagi di Nusa Tenggara Timur, di NTT situ ada anak kecil yang seringkali sesak nafas. Bapak Ibu, seringkali dia tuh sesak nafas sampai tersiksa, dia harus pakai oksigen, dia harus bolak-balik ke UGD dan lain sebagainya. Tapi satu ketika di situ diadakan KKR, kebaktian kebangunan rohani, suatu kebaktian yang cukup besar di salah satu kota di NTT tadi. Lalu anak ini didorong oleh orang tuanya untuk datang ke KKR tadi. Lalu setelah itu dia didoakan oleh beberapa hamba Tuhan, dan seketika itu sesaknya terlepas. Seketika itu dia sembuh dengan sempurna. Artinya anak ini terima mujizat dari Tuhan. Seketika itu dia sembuh, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya percaya mujizat itu tetap berlaku. Amin. Ya, mujizat itu bukan berlaku pada saat zaman dahulu saja, bukan berlaku hanya bagi orang-orang tertentu saja, bukan. Tetapi mujizat dan kesembuhan itu terjadi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Sehingga kita tidak boleh berkecil hati, kita tidak perlu susah, kita tidak perlu sedih, ikut Tuhan kok begini-begini saja. Masalah kok tetap ada, sakit penyakit juga kok tetap menghinggapi hidup saya. Langsung kita terus kecewa, kita marah sama Tuhan, bahkan mungkin kita meninggalkan Tuhan. Jangan Bapak Ibu, kita tetap berharap, kita tetap percaya bahwa kuasa Tuhan, kejayaan Tuhan itu tetap ada. Amin. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, itu ada salah satu sakit yang tidak enak gitu ya. Salah satu contoh penyakit yang namanya penyakit kusta. Nah, ini termasuk penyakit yang tidak dapat disembuhkan saat itu. Ya, oleh siapapun juga, oleh tabib yang luar biasa pintar begitu, tetap tidak bisa disembuhkan yang namanya sakit kusta. Nah, Bapak Ibu, saya kasih perbandingan orang yang sakit pada zaman dulu dengan orang yang sakit pada zaman modern seperti saat ini, dimanapun juga. Nah, saat ini orang yang sakit, saya katakan ini saya katakan banyak dianggap lebih dari orang yang sehat, lebih dihargai, begitu. Tetapi pada zaman dulu orang yang menderita sakit, khususnya sakit kusta, itu seperti orang yang tidak dihiraukan, seperti orang yang tidak dihargai. Rumah sakit saat ini saya katakan sangat berbeda pelayanannya, suasananya, begitu ya, dengan rumah sakit kira-kira tahun 80, tahun 90-an. Kalau Bapak Ibu yang mengetahui gitu ya, mungkin seusia saya atau lebih begitu, tahu rumah sakit yang di bawah tahun 80, di bawah tahun 90 itu sangat berbeda dengan rumah sakit zaman saat ini. Saya dulu pada saat itu tahun 90-an awal, saya mengantarkan ayah saya pada saat itu gejala stroke di salah satu rumah sakit yang cukup ternama di Surabaya, saya nggak sebutkan. Nah, gitu ya. Wah, itu di sana orang administrasinya, susternya, dokternya, perawatnya itu seperti orang yang ya tidak menghargai orang. Saya boleh katakan seperti itu. Beda dengan saat ini, Bapak Ibu. Ini dengan perkembangan zaman ini sangat membedakan dengan rumah sakit tahun-tahun saat itu. Tetapi waktu saya mengantarkan ayah saya pada saat bypass jantung, gitu ya, pada tahun kurang lebih 90 agak akhir, begitu. Itu sudah seperti bumi dan langit.
Ya, bentuknya itu. Maksudnya penghargaannya, begitu ya, penanganannya terhadap pasien itu sangat beda. Dulu kita pokoknya kamu mau sembuh ya sudah gitu. Nah, kita tidak dikasih cerita, ini caranya tuh begini, kesembuhannya begini, kamu tidak perlu takut meskipun kamu mengalami operasi yang besar, tidak perlu takut, kita semua siap, alat-alatnya siap. Nah, orang itu dibesarkan hatinya. Tetapi pada tahun 80-90 ke bawah, Bapak Ibu, itu lain. Pokok kita harus tunduk, begitu ya. Udah takut, ya sudah kamu harus takut, ya, dia tidak akan menghibur kita, begitu ya. Tapi rumah sakit setelah tahun demi tahun berjalan sangat beda. Saya mengalami, saya menyaksikan pada saat ayah saya itu, tahun-tahun dulu itu. Nah, saya pun juga kenal dengan temennya anak saya, begitu ya. Dia ini buka praktek dokter, begitu. Nah, saya sarankan pada saat saya kasih konsultasi pada mereka, saya katakan kamu harus bikin suasananya itu beda. Kamu buat uangnya sama kok, lampunya jenisnya mungkin sama, jumlahnya sama, catnya mungkin harga per meter perseginya juga sama, lantainya juga mungkin per meter perseginya sama, tapi kamu harus bikin suasana yang beda, saya katakan. Jadi orang itu masuk ke kliniknya, ke ruang prakteknya, jangan kayak orang itu sakit. Saya mengatakan kalau bisa buat aja ruang tunggunya itu yang enak suasananya cozy begitu ya. Maksudnya itu bisa senang, orang itu tidak merasa dia itu sakit, tidak merasa tambah down begitu. Buat suasana seperti itu, saya katakan. Seperti saat-saat ini di rumah sakit, kalau Bapak Ibu lihat atau berkunjung begitu ya, kan beda, gitu ya, terang, nyaman, ya, administrasinya, susternya, itu kan beda. Maksudnya itu menyenangkan, membuat kita itu terhibur, tidak merasa kita itu sakit, begitu. Nah ya, nah seperti itu. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, begitu ya. Nah ini benar-benar beda. Orang yang sakit saat ini pun ada orang yang sakit kusta, Bapak Ibu. Bukan cuma pada saat perjanjian lama dan perjanjian baru saja, tapi saat detik-detik saat ini, begitu ya. Saya pun beberapa waktu yang lalu pernah berjumpa, gitu ya, dengan orang yang sakit kusta, begitu ya. Tetapi beda perlakuannya dengan pada saat perjanjian lama. Coba Bapak Ibu. Nah, di dalam Imamat pasal yang ke-13, begitu ya. Nah, ini dikatakan orang itu harus berpakaian yang cabai-cabai, begitu ya, rambutnya itu harus terurai, begitu ya. Supaya apa? Supaya bisa membedakan orang yang sehat dengan orang yang sakit kusta. Orang itu harus menutupi wajahnya, tidak boleh memandang pandangan mata dengan sesamanya, dengan temannya, dengan keluarganya, tidak boleh. Harus berseru, harus jerat-jerit, Bapak Ibu. Kalau kayak kendaraan mungkin harus klakson. Dia sendiri karena tidak memilih klakson, dia harus berteriak, dikatakan. Orang yang sakit kusta dikatakan harus berpakaian yang cabai-cabai, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Jadi dia sudah distempel. Kalau kamu kusta berarti kamu najis, begitu. Ya, dia harus tinggal terasing, begitu ya. Dia harus diisolasi. Dia nggak boleh berkumpul dengan orang-orang sesamanya, meskipun itu keluarganya sendiri. Nggak boleh kumpul. Kalau ketahuan, wah bisa dihukum, begitu. Dia harus diasingkan, diusir di luar perkemahan, di luar area, ya, dari tempat kediamannya. Itu perlakuan orang yang sakit kusta pada saat itu. Nah, peraturannya hukum Taurat, kusta itu harus punya tempat khusus, tadi saya katakan. Kalau mungkin bahasa yang mudah saat ini, bahasa modern, direhabilitasi, direhab, ada pusat rehabnya di luar kota. Nggak boleh dekat-dekat dengan orang yang sembuh sampai dinyatakan dia benar-benar tahir, dia benar-benar sembuh. Nah, pandangan orang Yahudi, gitu ya, yang kena seperti orang kusta ini seperti orang, saya katakan orang yang mati,
Itu menurut pandangan orang Yahudi saat itu. Orang ini tidak diorangkan, tidak dianggap, gitu ya. Saya boleh simpulkan lebih rendah dari binatang. Binatang aja masih dihargai, dikasih minum, dikasih makan, masih disayang, masih ditaruh kandang. Tapi orang yang kusta nggak boleh, bukan cuma dikasih kamar di sampingnya rumah seperti kandang, tidak, tapi harus diusir jauh-jauh. Begitu. Bahkan dikatakan diusir dengan dilempari batu. Begitu. Jadi kalau orang kusta itu mungkin nggak tahu gitu ya, karena menderita, karena sakit, dia ini salah jalannya, dia mau keluar di tempat usir itu yang diusir, dia akhirnya salah masuk kampung, wah itu dilempari batu. Orang yang sakit kusta yang menderita tadi. Jadi sudah tidak dianggap, sudah tidak diorangkan, begitu. Nah, kalau bicara begitu ya, harus ada jarak. Nggak boleh kalau ngomong itu dekat-dekat. Harus ada jarak. Kurang lebih sejarah mengatakan kurang lebih harus berjarak 50 meter. 50 meter cukup jauh. Sehingga dia harus berteriak kalau ngomong itu Bapak Ibu. Itu ada di dalam Lukas pasal yang ke-17. Nah, saat itu penyakit kusta ini adalah penyakit kutukan. Saya katakan penyakit kutukan. Seperti contohnya Miriam, gitu ya, saudaranya dari Musa, Bilangan 12 itu. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Nah, Miriam ini kenapa? Bapak Ibu bisa lihat di dalam Bilangan pasal 12. Ini saat mengatai Musa tentang istrinya yang dari Kusi, Zahir ya. Oh, ini begini mengatai hamba Tuhan, menjelek-jelekan. Nah, seperti itu. Seketika itu juga Miriam ini kena kusta. Jadi seperti kena kutukan. Ya, memang kusta ini dianggap penyakit kutukan pada saat itu. Yang kedua, contoh saya kasih Raja Uzia. Nah, ini yang membawa hukuman yang seharusnya dilakukan oleh imam, tapi dilancangi, begitu Bapak Ibu. Dilancangi oleh Raja Uzia, yang semestinya dia tidak boleh. Itu hanya tugas yang dilakukan hanya oleh imam pada saat itu. Tetapi Raja Uzia ini melakukan sendiri. Nah, seperti dikatakan 2 Tawarikh itu ya, 26 ayat yang ke-19 itu. Tetapi Uzia dengan pokok hukuman di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran hukuman. Jadi pada saat dia salah di hadapan Allah, begitu ya, di hadapan juga para imam wakilnya Allah pada saat itu, seketika itu juga dia kena kutuk, yaitu berupa penyakit kusta. Contoh lagi satu, yaitu Gehazi, bujangnya Elisa, yang dia mengambil upeti, gitu ya, 2 Raja pasal yang ke-5. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Jadi dia melanggar, begitu ya, dia menipu, dia tidak jujur, begitu, dengan uang persembahan, begitu ya. Akhirnya dia kena kutuk, dia kena hukuman Tuhan, kena hukuman Allah, yaitu salah satunya kena kusta tadi. Ya, penyakit. Jadi saya bisa kita buktikan, begitu ya, dengan 3 ayat ini saja, dengan 3 cerita ini, bahwa penyakit kusta ini bukan penyakit sembarangan, penyakit kutukan. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita lihat, kita pelajari juga di dalam firman Tuhan, meskipun itu kutukan, meskipun itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib siapapun juga, tetapi penyakit kusta itu juga bisa sembuh, Bapak Ibu. Ternyata, meskipun tabib semuanya, dokter yang pinter pun, tabib yang pinter pun, dengan segala daya upayanya, dengan segala caranya, tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta pada saat itu. Tapi ternyata ada satu cara, begitu ya, sehingga penyakit kusta ini akhirnya bisa ditahbirkan,
bisa orang yang kena sakit kusta pada saat itu, orang yang terkena kutuk itu bisa diampuni dan bisa sembuh, yaitu lewat mujizat Tuhan. Amin. Maka dari itu saya katakan, kalau kita lihat ceritanya Bapak Ibu, gitu ya, ini sudah kartu mati saya katakan, sudah jalan buntu orang yang sakit kusta pada saat itu. Tidak ada jalan kesembuhan itu, tidak ada, sudah sama sekali tidak ada. Mungkin beda Bapak Ibu, saya tidak mengecilkan atau saya tidak berusaha mengecilkan problemnya Bapak Ibu, bukan. Tetapi saya rasa kalau problem kita, sakit penyakit kita, itu masih tetap ada jalan keluar, betul Bapak Ibu. Tetapi penyakit kusta pada saat itu sudah tidak ada jalan keluar, sudah betul-betul jalan buntu. Tetapi Bapak Ibu, jalan buntu sebuntu apapun, kalau Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bekerja, bisa terjadi yang namanya mujizat. Amin. Apalagi Bapak Ibu, problem kita, sakit penyakit kita. Saya yakin penyakit kusta aja bisa takhir, apalagi masalah kita. Pasti kita bisa ada jalan keluar lewat caranya Tuhan, lewat mujizatnya Tuhan. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau kita lihat itu, ini dahsyat. Orang yang sakit kusta, orang yang kena kutukan pada saat itu sudah sangat dahsyat, tidak ada jalan keluar Bapak Ibu. Tetapi ternyata penyakit yang sedahsyat itu masih bisa sembuh, bukan campur tangan manusia, tetapi karena campur tangan Allah lewat mujizat Tuhan. Nah, saat ini kita mau belajar bahwa kuasa Tuhan itu sanggup mengadakan yang namanya mujizat. Miriam bisa sembuh, Naaman bisa sembuh dalam 2 Raja pasal yang ke-5. Begitu juga ada di dalam perjanjian baru yang kita mau lihat bersama di dalam Lukas pasal yang ke-17 ini. Ya. Jadi tentang ke-10 orang kusta ya, cerita tentang itu. Nah, di dalam perjalanannya ke Yerusalem, Tuhan Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi oleh karena siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Bukan karena seorang tabib, bukan karena kelakuannya orang itu juga atau mungkin apapun lah, tapi betul-betul campur tangan hanya oleh Tuhan. Nah, 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lanjut 17. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ini cerita ya Bapak Ibu, satu kejadian, bukan cuma dongeng, tapi ini benar-benar dicatat juga di dalam Injil yang lain bahwa ini adalah satu hal yang terjadi. Mungkin kita tidak mengetahui, tetapi kita imani dan kita percaya lewat juga sejarah itu memang kejadian yang memang benar-benar terjadi. Bapak Ibu, pelajaran yang bisa kita dapatkan dari ayat-ayat tersebut, perikop di atas. Yang pertama, saya katakan masalah itu tidak membatasi kita datang kepada Tuhan. Saya percaya, tadi saya berkali-kali mengatakan bahwa mujizat Tuhan itu pasti bisa terjadi, saya katakan. Tetapi sekarang kita tilik dari diri kita sendiri. Kita harus tahu bahwa masalah itu tidak membatasi kita datang kepada Tuhan. Lukas 17 ayat yang ke-13,
mereka itu berseru gitu ya, orang dusta tadi, Yesus Guru, kasihanilah kami. Meskipun mereka merasa ataupun dinilai oleh banyak orang bahwa mereka itu kena kutuk. Semestinya gelap dan terang tidak bisa bersatu. Mestinya tidak bisa orang yang berdosa itu datang kepada Tuhan. Tetapi lewat pelajaran ini, khususnya di dalam ayat yang ke-13, ini membuktikan bahwa masalah itu tidak membatasi kita datang kepada Tuhan. Mereka berteriak dari agak jauh, dikatakan. Tadi saya sudah katakan, sejarah mencatat kurang lebih itu 50 meter. Dia berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, mengapa kok mereka bukan minta kesembuhan? Dia minta belas kasihan. Biasanya kan orang sakit, dia mintanya sembuh. Mungkin dia bisa berteriak, Yesus Guru, sembuhkan kami. Tetapi kok mengatakan kasihanilah kami? Karena Bapak Ibu, tadi sudah kita lihat latar belakang orang yang kena kusta gitu ya. Mereka sebenarnya sudah punya pengharapan untuk sembuh. Mereka tidak punya pengharapan untuk hidup. Mereka hanya menunggu kematian tiba. Nah, sebelum mereka mati Bapak Ibu, mereka minta diorangkan, mereka minta dikasihani, mereka minta dimanusiawikan. Karena sungguh berat mungkin bagi mereka Bapak Ibu. Mereka lebih senang dianggap orang, begitu ya, daripada tidak diorangkan. Mungkin mereka, ya sudahlah, aku sakit tidak apa-apa, asal aku ini dimanusiakan, aku ini diorangkan. Lebih berat mungkin orang itu tidak diorangkan, begitu ya, daripada menderita sakit penyakit ataupun mengalami mungkin badai masalah dalam hidupnya. Tapi mungkin mereka lebih senang dihargai, dimanusiawikan, sehingga mereka itu sudah mengalami sakit kusta ini nggak dicatat berapa lama, tetapi jiwanya itu betul-betul tersiksa, bukan tubuhnya saja, tetapi terlebih jiwanya, sehingga mereka bukan minta kesembuhan, bukan minta lagi kesembuhan, tapi mereka cuma minta dibelas kasihani oleh Tuhan, supaya kembali dimanusiawikan, kembali diorangkan. Bapak Ibu yang dapat kita pelajari, seharusnya saya katakan masalah keadaan sakit itu tidak menjadi hambatan seseorang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Akhir-akhir ini saya melihat orang yang mengalami penderitaan di dalam hidupnya, mereka terus ogah untuk datang kepada Tuhan. Mereka merasa tidak layak. Mereka merasa, aku tidak layak. Begitu. Terintimidasi oleh kuasa jahat. Dituding oleh kuasa jahat bahwa kamu itu dosa, kamu itu salah dalam hidupmu, sehingga kamu tidak layak di hadapan Tuhan. Sudah, tidak usah Tuhan-Tuhanan lagi. Tidak perlu kamu datang beribadah, tidak perlu kamu melayani apalagi. Wah, melayani itu tempatnya orang yang suci saja. Diintimidasi oleh kuasa jahat. Seharusnya tidak begitu. Sakit Bapak Ibu, mungkin secara fisik, secara khusus, mungkin juga problem di dalam rumah tangga, mungkin di dalam keuangan, mungkin anak-anak muda di dalam perjodohan, atau mungkin kita sakit rohani kita, bahkan mungkin kita mengalami merasa berdosa di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, Tuhan justru cari orang-orang yang seperti itu. Dia betul-betul Tuhan yang mengasihi kita, amin. Terus jangan kita ini minder di hadapan Tuhan. Kalau dosa makin jauh, aku tidak layak wes, aku tidak pelayanan dulu wes, aku tidak beribadah dulu wes, aku tidak doa dulu wes. Kenapa kalau ditanya? Iya, aku dosa, aku sudah salah di dalam hidupku. Sejelek apapun Bapak Ibu, saya kasih kesaksian Bapak Ibu, tahun 2010 yang lalu saya memberikan satu nasihat kepada seseorang. Dia mengalami, dia ini seorang adiknya pendeta di Surabaya, adiknya pendeta. Nah, saya kasih tahu gitu ya, kamu kok sekarang enggak
nggak ke gereja lagi gitu, kalau nggak beribadah lagi, dia mengatakan ya udah masa lalu ini seperti begini, hidupku sekarang hancur, masa depanku aku nggak ada, dia merasa begitu. Terus saya katakan, sejelek apapun, saya katakan Tuhan Yesus itu tetap bisa menerima kita, saya katakan. Nah, tak lama kemudian Bapak Ibu, dia merasa ada satu dorongan yang kuat untuk minta dibaptis. Lalu dia akhirnya singkat cerita dibaptis pada tahun 2010. Dan sampai dengan saat ini dia merasa ada sukacita, ada kedamaian di dalam hidupnya. Dia tidak merasa tinggal di dalam dosa ataupun merasa masa lalu ini jelek sehingga aku sudah tidak lagi punya masa depan. Nah, bagi Bapak Ibu mungkin ada yang merasa seperti itu, merasa aduh aku sudah tidak punya masa depan lagi. Dulu aku sudah salah di hadapan Tuhan. Sadar kalau pernah melakukan satu dosa, satu kesalahan dalam hidupnya, terus sudah nggak mau maju lagi, maunya malah bunuh diri, Bapak Ibu. Ini salah besar di dalam Tuhan. Itu ada masa depan yang indah. Amin. Rancangan Tuhan loh. Bagi setiap kita rancangan apa Bapak Ibu? Rancangan yang baik, damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan harapan. Dikatakan seperti itu. Bukan rancangan yang karena kamu dosa, ya sudah masa depanmu buruk, masa depanmu jelek, nggak ada kedamaian, nggak ada sejahtera karena masa lalu. Itu intimidasinya si jahat. Kalau kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-17 tadi jelas di situ masalah itu tidak membatasi seseorang datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena terbukti orang yang sakit kusta yang notabene adalah orang yang kena kutuk, tapi karena dia mau datang sama Tuhan Yesus, akhirnya dia tahir. Kutuk diubah jadi berkat di dalam Tuhan Yesus. Ingat itu Bapak Ibu. Jadi jangan kita memiliki perasaan-perasaan yang seperti itu, perasaan-perasaan yang tidak layak seperti itu, merasa tidak layak dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan bagi setiap kita, apakah kita tetap mencari Tuhan saat ini dengan segenap hati kita, ataukah hanya mungkin sebatas kewajiban saja untuk beribadah, untuk melayani, untuk berdoa, untuk baca firman, untuk baca renungan dan lain sebagainya, ataukah benar-benar kita sungguh-sungguh di dalam mencari Tuhan? Kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh, saya yakin pasti akan ada mujizat dalam hidup kita. Amin. Dan mujizat itu sangat kita butuhkan. Benar Bapak Ibu? Bukan kebutuhan orang-orang yang sakit saja, bukan, tapi kebutuhan kita bersama sebagai seorang anak Tuhan. Mujizat, kesembuhan, apalagi Bapak Ibu, pemulihan, penggenapan janji, penggenapan mungkin doa kita yang mungkin kita sudah bertahun-tahun lamanya berdoa. Apapun lah di dalam segi aspek kehidupan kita, rumah tangga, pekerjaan kita, kesehatan kita, lain sebagainya, macam-macam. Nah, kita butuh yang namanya mujizat. Seharusnya Bapak Ibu di dalam keadaan dan kondisi apapun tetap kita mau datang kepada Tuhan, maka pastilah kita diberinya kekuatan, ada penghiburan, ada jalan keluar, ada sukacita, ada damai sejahtera. Yang utama juga kita ini mencari Tuhan sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan. Amin. Bahkan kesembuhan, pemulihan, mujizat dari Tuhan itu pasti kita alami bersama. Amin. Jadi masalah ini tidak membatasi kita ya Bapak Ibu. Jadi jangan, saya tergerak menyampaikan ini karena saya beberapa waktu ini saya melihat begitu ya, melihat bertemu dengan beberapa orang yang merasa hidupnya salah gitu ya, merasa salah jalan sehingga dia sudah merasa tidak punya masa depan lagi. Meskipun saya kasih tahu begitu ya, ayat firman Tuhan ini berjanji begini, berjanji begitu, berjanji memulihkan di hidupmu, dia sudah nggak percaya lagi. Kenapa? Di
dibenang merahkan gitu, dihubung-hubungkan dengan dosanya dia, dengan kesalahannya dia, dengan tindakan dan kelakuannya dia, sehingga dia sudah tidak mau maju lagi, tidak berani lagi untuk maju masuk di dalam hadirat Tuhan, tidak berani. Ada merasa ada batas gitu antara dirinya yang notabene berdosa begitu ya dengan Tuhan yang kudus. Padahal kalau kita lihat, sekali lagi saya katakan, orang kusta ini sejarahnya adalah orang-orang yang berdosa. Sejarahnya begitu, orang-orang yang dikutuk. Karena jarang sekali atau kita nggak pernah lihat orang yang baik-baik saja terus kena sakit kusta pada saat itu. Tetapi orang yang melanggar firman Tuhan itu yang kena kutuk, itu yang kena kusta. Tetapi di dalam Tuhan selalu saya katakan ada jalan keluar. Ada mujizat Tuhan yang sanggup untuk membebaskan orang yang sakit kusta pada saat itu, sehingga orang itu menjadi tahir. Nah, lewat cerita ini Bapak Ibu, lewat perikop ini, lewat firman Tuhan yang kita dengar bersama, ini satu pelajaran penting bagi setiap kita, bahwa apapun yang kita sudah lakukan, sehitam apapun gitu ya, kalau kita mau minta ampun sama Tuhan, kita mau datang sama Tuhan, kita minta belas kasihan Tuhan, saya yakin hidup Bapak Ibu bersama dengan saya akan dipulihkan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Saya lanjutkan nanti beberapa waktu kemudian, ini baru satu poin. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau. Saat ini hati kami penuh dengan luapan sukacita Tuhan, karena Engkau mau menerima kami apa adanya. Engkau sanggup untuk mengubah kutuk menjadi berkat. Engkau sanggup untuk mengubah sakit penyakit kami yang kami alami, yang kami derita. Engkau sanggup untuk memberikan kesembuhan. Bahkan mujizat itu bakal kami terima. Engkau sudah siapkan Tuhan untuk setiap kami. Masalah apapun dalam hidup kami, mungkin dalam rumah tangga, mungkin di dalam pekerjaan, di dalam keuangan, di dalam mengatur anak, ataupun hal-hal yang lain Tuhan, yang kami mungkin tidak bisa sebutkan satu persatu. Engkau sanggup untuk memberikan pemulihan, karena Engkau sungguh Allah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan, Allah yang ada, Allah yang berjanji, dan janji-Mu itu adalah ya dan amin. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap firman Tuhan di dalam hidup setiap kami, sehingga kami terus bergelora, bersemangat, beriman kepada Engkau saja sebagai satu-satunya penolong kami. Bukan kami meminta pertolongan-pertolongan kepada yang lain Tuhan, kuasa-kuasa lain. Kami hanya mau setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Rohani, Bapak Ibu Gembala kami. Berkati setiap mereka Tuhan, urapi setiap mereka, berikan hikmat-Mu sehingga mereka boleh menuntun setiap kami untuk lebih hari lebih maju dalam Engkau, untuk lebih mencintai Engkau. Berkati mereka, berikan sukacita, berikan damai. Seluruh keluarga diberkati oleh Tuhan. Jauhkan dari bahaya, jauhkan dari hal-hal yang jahat, sehingga kami semua bersama-sama di dalam GPI Rahel Wadah di tempat ini, kami boleh memiliki Engkau selama-lamanya, boleh bersama dengan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap hari, setiap kami yang hadir, setiap kami yang melayani Engkau, Engkau sudah memberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Bahkan mujizat Engkau sudah siapkan. Bahkan tidak terkecuali kami boleh melangkahkan kaki dari ruangan ini untuk menerima mujizat dari Engkau. Terima kasih Tuhan, pujilah nama-Mu. Di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Terima kasih.
Firman Tuhan mengingatkan kita sekalian, seberat apapun tantangan masalah yang kita hadapi, tetap kita percaya Tuhan sanggup membuat mujizat dalam hidup kita. Pertolongannya selalu dinyatakan tepat pada waktunya. Dan satu keyakinan kita bahwa rencananya yang indah itu selalu ada buat kita. Mari sama-sama kita panggil diri. Kita katakan dengan sungguh lewat puji, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan kesan setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari kita lebih sungguh katakan, kami meyakini bahwa kesetiaan Tuhan itu selalu ada buat kami. Engkau tak pernah tinggalkan kami, Engkau selalu menyertai kami. Itu janji-Mu, kami pegang, kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Karena itu biarlah iman kami tidak menjadi lemah, pengharapan kami tetap teguh di dalam Engkau, karena kami yakin bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan merencanakan hal-hal yang indah buat kami. Di dalam segala perkara Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Karena itu kami mau senantiasa tetap percaya, tetap berharap, tetap setia, tetap menanti-nantikan Tuhan, tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan. Karena kami yakin Tuhan pasti menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Firman Tuhan yang sudah kami terima boleh termeterai dalam hati kami. Kami boleh menjadi umat Tuhan yang tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan hidup kami boleh semakin berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan, biarlah berkat-Mu dilimpahkan atas setiap umat-umat-Mu. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, diberkati masa depan kami. Kami yakin, kami percaya Tuhan berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Jika ada mereka yang sakit, Tuhan Engkau jamah. Pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah dengan iman yang teguh mereka tetap menantikan pertolongan Tuhan yang pasti dinyatakan tepat pada waktunya. Bahkan beberapa teman seiman ada yang sedang bepergian di dalam liburan ini, Tuhan lindungi sertai mereka dimanapun mereka berada sampai kembali dengan selamat. Semua yang sudah melayani, demikian juga dengan hamba-Mu Bapak Kennedy yang sudah menyampaikan pesan kebenaran firman Tuhan. Bila Tuhan Kau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali.
Kami berdoa juga memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin sungguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus pimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sedang mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati.